Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Kita masih di pasal 2, Pak. Kita masih melanjutkan yang minggu lalu, karena minggu lalu kita belum selesai. Bahkan kita baru sampai 20, kalau tidak salah. Ya. 20-21 lah kira-kira ya. Dan kita akan melanjutkan Wahyu pasal 2 ayat yang ke, kita baca dulu deh, kita baca ayat 18 sampai ayat 29 sekali lagi. Kemudian baru kita akan melanjutkan di mana terakhir kita sampai. Oke, kita baca dulu. Seperti biasa kita baca silih berganti. Saya akan mulai Wahyu pasal 2 ayat 18. Kemudian kita lanjut ke ayat sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun keteguhanmu. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir yang banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat dari zina. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan akan tiba-tiba dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menjibati dalam hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan didudukkan seperti ketika pokok kayu, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, Engkau sudah memimpin kami. Tolonglah supaya ketika kami membahas kebenaran firman-Mu pada hari ini, Engkau yang menerangi hati pikiran kami sehingga kami memahaminya dan dapat melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, isian kita masih seperti yang minggu lalu, dan ini adalah surat kepada jemaat Tiatira. Kita sudah lihat bagian pertamanya. Kita lihat sedikit mengenai latar belakang jemaat Tiatira, bahwa jemaat ini adalah jemaat di kota yang terkenal dengan industrinya, dan kota Tiatira ada disebut di Kisah Para Rasul, yaitu asal usul dari seorang perempuan namanya Lydia. Masih ingat ya, Lydia seorang penjual kain ungu, dia asal dari Tiatira, tapi kita temu dia di kota Filipi. Waktu itu Paulus menginjil di Filipi, ketemu dengan Lydia, seorang perempuan dari Tiatira itu. Dan ya, kepada jemaat Tiatira, semangat mereka bagus, pekerjaan mereka banyak, itu yang sudah kita lihat di ayat 19 yang sudah kita bahas. Namun Tuhan mencela mereka, ya, Tuhan mencela mereka. Kenapa Tuhan mencela mereka? Karena pengaruh seorang perempuan di sini, seorang perempuan yang dijuluki Izebel. Kita tidak tahu nama persis dia, apakah memang nama dia Izebel atau sepertinya bukan ya, wanita Izebel di sini. Jadi disebut kayak Izebel itu dipakai sebagai suatu tipe gitu, suatu tipe perempuan ya, wanita tipe Izebel gitu ya, suatu ya seperti ya kalau misalnya hari ini kita bisa bilang ada orang yang jahat, kita bilang oh kamu itu Hitler gitu ya, padahal dia bukan Hitler namanya mungkin, tapi ya maksudnya kita anggap dia seperti Hitler gitu, atau kamu ini apa begitu ya. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu dalam sejarah yang
mempersonifikasi suatu sifat begitu, dan itu dipakai, makanya disebut wanita Isabel di sini ya. Dan wanita Isabel ini terus lihat kesalahan dia itu di poin 5. Terakhir kita sampai poin 6 ya. 6 apa 5? Oh, sekarang 6 ya. 6 sudah belum? belum. Belum ya. Oke, terakhir itu sampai poin 5. Tapi mengulang sedikit bahwa apa kesalahan perempuan ini, ada 3 hal ya. Satu, perempuan ini menyebut diri Nabiah, padahal dia bukan nabi yang sejati ya. 2, bahwa dia mengajar hamba-hamba Tuhan. Dia mengajar padahal bukan posisi dia untuk mengajar sebenarnya. Dan yang ketiga, dia mengajarkan suatu hal yang sangat menyesatkan, yaitu masalah perzinahan dan makan makanan persembahan berhala. Dan kita sudah teliti sedikit latar belakang dari kenapa bisa seperti itu, karena di Tiatira waktu itu ada banyak yang mereka sebut guild ya. Guild ini bahasa Inggris. Guild ini kalau di Indonesia itu kayak serikat-serikat kerja gitu, kayak semacam misalnya semua orang yang ya kayak semacam mereka punya monopoli juga lah begitu. Jadi semua orang yang kerja di bidang ini mereka kayak berkumpul bersama gitu, untuk ini memajukan usaha mereka gitu. Jadi kayak serikat-serikat kerja begitu, dan serikat-serikat kerja ini memiliki kuasa yang besar. Jadi kalau kamu bisa bayangkan kalau misalnya kamu tukang jual ikan misalnya, atau nggak usah jual ikan lah, misalnya kamu tukang besi gitu, atau tukang emas ya, kamu perlu ada teman-teman kamu gitu ya. Tapi kalau kamu dikucilkan dari teman-teman kamu mungkin akan susah. Mungkin kalau mau barter dengan yang lain nggak mau dan lain sebagainya, jadi kamu sangat sendirian gitu ya. Tapi untuk bisa masuk ke dalam serikat-serikat kerja ini kadang-kadang mereka ada banyak acara yang harus diikuti, termasuk mungkin makan makanan persembahan berhala gitu. Sehingga ada suatu pressure ya, orang-orang Kristen yang sudah bertobat ya, tidak mau melakukan hal-hal ini lagi, tetapi mereka diberi tekanan yang sangat besar untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan ya, saya bilang bahwa di dunia hari ini juga seperti itu sebenarnya. Juga seperti itu, kadang-kadang ada tekanan-tekanan kepada orang Kristen untuk ikut, untuk melakukan segala macam, dan itu berbeda-beda di berbagai bidang, kan? Misalnya di bidang akademia, karena saya dari latar belakang akademia lumayan lah ya. Di bidang akademia dan terutama di universitas luar negeri misalnya, ada tekanan untuk tidak percaya Alkitab sebenarnya. Ya, kalau kamu bilang kamu percaya penciptaan, kalau kamu bilang kamu percaya bahwa dunia kita ini bukan miliaran tahun, bumi bukan miliaran tahun, tapi baru ribuan tahun lamanya, kamu akan dicap sebagai seorang yang sangat bodoh, yang dicap sebagai seorang yang anti sains dan lain sebagainya. Dan tekanan itu sangat besar sekali. Anda bisa kehilangan posisi, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak tekanan-tekanan seperti itu untuk berkompromi, gitu, berkompromi. Dan perempuan ini dia sepertinya mengajarkan bahwa orang Kristen ya nggak apa-apa berkompromi seperti itu. Dan Tuhan sangat marah dengan kompromi yang dilakukan oleh perempuan ini, bagaimana dia mengajar orang-orang lain. Itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Oke, kemudian kita masuk poin 6 kita ya. Poin 6 kita, atas kesalahan ini Tuhan menuntut satu respons, yaitu itu ada di ayat yang ke-21 ya. Yaitu responsnya adalah bertobat ya, bertobat. Jadi Tuhan memberikan dia waktu untuk bertobat, katanya. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tuhan menuntut bahwa dia bertobat. Bertobat itu apa sih? Bertobat itu kalau kita lihat dari bahasa aslinya ya, dari bahasa Yunani-nya, itu dari metanoo, ini bahasa kata kerjanya, atau metanoia itu kata kerja, kata bendanya. Jadi ini bisa diterjemahkan pertobatan. Ini bertobat.
Dan ini kita ambil dari dua kata, yaitu meta dan nous. Nous itu artinya pikiran. Jadi sebenarnya metanoia akar katanya artinya berubah pikiran tentang sesuatu. Nah, berubah pikiran. Ya, tadinya saya berpikir seperti ini, kemudian pikiran saya berubah. Oh, ternyata ini salah. Ternyata ini tidak benar. Ya, saya berubah pikiran. Nah, bertobat itu dimulai dari perubahan pikiran. Ya, tapi kemudian perubahan pikiran ini ya, dia akan muncul dalam tindakan. Kau boleh aja bilang, oh pikiran saya berubah, tapi ternyata tingkah laku kamu tidak berubah. Ya itu tidak ada buktinya bahwa pikiran kamu berubah. Nah, jadi kalau pikiran kita berubah, maka itu akan muncul di dalam tindakan kita. Karena tindakan pikiran kita mengendalikan tindakan kita. Nah mungkin ada yang berkata, oh tapi saya dipaksa. Ya, saya dipaksa. Pikiran saya sebenarnya begini, tapi saya dipaksa begini. Ya bisa saja begitu. Tetapi kalau kamu bertobat, kenapa kamu misalnya gini, pikiran kamu A, tapi kamu berbuat B. Pikiran kamu tahu A benar, tapi perbuatan kamu B. Nah, pikiran kamu A, perbuatan kamu B. Pertanyaannya kenapa begini? Mungkin pikiran kita berkata, walaupun saya tahu A benar, tapi saya akan berbuat B karena gitu kan? Karena ada harga di sini yang saya tidak mau bayar. Karena ini terlalu susah. Jadi saya tidak mau lakukan A, saya lakukan B walaupun saya tahu A benar. Oke, bisa saja seperti itu. Tetapi bertobat berarti apa? Bertobat berarti sekarang menyadari bahwa saya tetap harus lakukan A. Walaupun saya tahu melakukan A itu susah. Saya tahu melakukan A itu sulit. Saya tahu melakukan A itu ada harga yang harus dibayar. Oke, saya memilih untuk melakukan A sekarang. Jadi tetap perubahan pikiran. Jadi perubahan pikiran juga. Perubahan pikiran tadinya berpikir bahwa walaupun A benar tapi tidak worth it, ya, tidak cukup berharga untuk saya bayar harga, saya perjuangkan. Saya bisa berubah pikiran, oh ternyata saya harus melakukan A, apapun harganya. Jadi itu tetap merupakan pertobatan juga. Ya. Nah, jadi Tuhan menuntut pertobatan. Ya. Kemudian bukan hanya Tuhan menuntut pertobatan, ya, Tuhan memberi kesempatan untuk itu. Jadi orang-orang yang Tuhan tuntut untuk bertobat, Tuhan beri kesempatan kepada dia untuk bertobat. Dan itu yang kita percaya. Ya, makanya kita bilang bahwa Tuhan memanggil semua orang kepada dia. Berarti Tuhan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bertobat sebenarnya. Nah, dikatakan di ayat yang ke-6, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk itu sesuai dengan kesabarannya. Itu ayat yang 21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Waktu. Jadi waktu yang kita miliki itu ternyata Tuhan berikan. Tuhan memberikan kita waktu. Makanya di dalam Mazmur 90 katakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Bahwa ternyata hari-hari yang kita punya, tahun-tahun yang kita punya, ini adalah pemberian Tuhan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu itu? Kadang-kadang ada waktu yang diperlukan untuk bertobat. Aku kasih dia waktu untuk bertobat. Jadi ya, kesempatan untuk bertobat itu sangat-sangat luar biasa sekali. Tetapi perempuan ini tidak mau. Perempuan ini tidak mau. Jadi perempuan ini tidak bertobat katanya, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Jadi rupanya perempuan ini bukan hanya mengajarkan orang lain bahwa itu oke untuk kompromi dalam hal perzinahan, tapi bahkan dia sendiri terlibat di dalamnya. Oke. Kemudian kita lihat sekarang poin nomor 7 kita. Orang percaya yang tidak mau meninggalkan dosanya akan terkena
disiplin dari Tuhan. Akan terkena disiplin dari Tuhan. Nah, mestinya mereka terkena disiplin jemaat juga. Mestinya mereka terkena disiplin jemaat. Makanya ketika jemaat Tiatira tidak mendisiplinkan perempuan itu, Tuhan marah kepada jemaat Tiatira. Tuhan bilang kepada jemaat Tiatira, walaupun kamu baik dalam banyak hal, walaupun kamu rajin untuk aku, tapi aku mencela engkau. Aku ada beberapa hal terhadap engkau. Yaitu kamu, apa katanya? Ayat 20 tadi, engkau membiarkan. Jadi tidak menegur, tidak mendisiplin, tidak menghentikan aktivitas dari perempuan itu. Jadi mestinya jemaat Tiatira menjalankan kehendak Tuhan untuk mendisiplinkan perempuan itu. Tapi jemaat Tiatira tidak melakukannya. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak bisa bertindak sendiri. Jadi kalau jemaat yang mestinya melakukannya tidak melakukannya, Tuhan akan disiplin sendiri. Tuhan akan lakukan itu. Dan makanya di poin 7 kita, ya, akan terkena disiplin dari Tuhan. Disiplinnya apa? Tuhan sudah kasih tahu bahkan. Tuhan berkata bahwa Ia akan melemparkan perempuan itu ke ranjang sakit, ya, ranjang orang sakit atau ranjang sakit. Nah, sebenarnya dalam bahasa aslinya sih ranjang aja, tapi memang dalam Alkitab ada dua jenis ranjang, ya, ranjang kesenangan gitu dan ranjang sakit gitu. Yang dipakai sih adalah ranjang sakit. Ranjang sakit dan juga pezinah lainnya ke dalam kesukaran besar. Ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat. Jadi ini salah satu cara kita melihat Tuhan bisa memakai penyakit sebagai disiplin. Nah, kita tahu bahwa penyakit tidak selalu ada disiplin dari Tuhan. Kadang-kadang ada penyakit yang bukan karena dosa. Ya, kita baca itu di Ayub misalnya. Ya, kita baca itu di ada orang buta di Yohanes pasal 5, saya nggak salah, Yohanes pasal 5, di mana ada seorang yang buta dari lahir. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Ya, ada orang buta dari lahir, kasihan sekali. Yang dosa siapa? Yang dosa orang tuanya sehingga dia buta dari lahir, atau yang dosa dia sendiri?" Mungkin murid-muridnya akan mungkin maksud murid-muridnya begini, masing-masing masalahnya, masing-masing jawabannya akan ada permasalahan gitu. Kalau Tuhan Yesus jawab, "Oh, orang tuanya dosa, jadi anaknya lahir ini buta," mungkin murid-muridnya akan melanjut bertanya, "Tapi Tuhan, kasihan dong, kan orang tuanya yang salah kok dia yang kena," gitu kan. Atau kalau misalnya Tuhan Yesus jawab, "Oh enggak, yang dosa anaknya sendiri," mungkin mereka akan tanya, "Tapi kan dia dari lahir gitu, jadi dosanya kapan?" gitu kan. Butanya udah dari lahir gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab salah satu. Yesus berkata bukan orang tuanya, bukan juga dia. Gitu kan. Tetapi dia terkena penyakit ini untuk ada tujuannya, nanti untuk suatu hari untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ada penyakit-penyakit yang bukan karena dosa. Jadi kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh terlalu cepat kalau misalnya ada orang yang sakit lalu kita vonis, ya, "Oh, kamu itu karena kamu berdosa." Gitu. Kita harus berhati-hati. Ya. Tetapi kita juga tidak boleh jatuh kepada kesalahan yang satu lagi, yaitu tidak pernah mengintrospeksi diri, misalnya begitu kan. Kalau misalnya kita terkena sakit atau apa gitu, kita tidak pernah mengintrospeksi diri, tidak pernah bertanya, mungkinkah ini suatu disiplin Tuhan. Ini juga kita tidak boleh menghilangkan kemungkinan itu. Jadi kita tidak boleh, apalagi orang luar yang tidak tahu, ya. Biasanya yang paling tahu itu orang diri sendiri sebenarnya. Ya, orang luar tidak bisa tahu. Tapi biasanya diri sendiri yang bisa bertanya, ya, apakah ini memang suatu disiplin dari Tuhan. Nah, jadi kita melihat itu dan kita harus memikirkannya. Jadi di sini ada contoh di mana Tuhan memakai penyakit untuk mendisiplinkan perempuan ini.
dan juga para pengikutnya. Oke, kemudian ayat yang ke-23. Ya, ayat yang ke-23. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Oke, jadi anak-anaknya akan kumatikan. Tuhan bilang ini adalah bentuk lainnya. Anak-anaknya akan kumatikan. Ya. Nah, anak-anak di sini, ya, ini bisa ini mengacu kepada, ya, jadi masih di poin 7 kita kan. Anak-anak perempuan ini mengacu kepada para pengikutnya, yang bisa jadi juga termasuk anak-anak biologisnya. Gitu ya. Jadi kata anak-anaknya bisa mengacu kepada dua ya. Satu bisa mengacu kepada anak secara biologis, jadi perempuan ini punya anak. Tapi anak juga bisa dipakai untuk mengacu kepada semacam pengikut. Coba kita lihat contohnya dalam Alkitab. Ini terutama banyak di tulisannya Rasul Yohanes juga. Contohnya di 1 Yohanes 2 ayat 1. Dan di sini Rasul Yohanes menyebut orang-orang Kristen yang menerima surat dia. 1 Yohanes 2 ayat 1. Bunyinya apa? Dia sebut mereka anak-anakku. Dan guys, 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Jadi Rasul Yohanes menyebut para penerima suratnya anak-anaknya. Tentu ini bukan anak-anak fisiknya Yohanes, gitu. Kita tidak ada catatan Rasul Yohanes ada menikah atau tidak. Tapi nggak mungkin ini anak-anak fisik dia, gitu kan? Kemudian kita melihat lagi banyak di tulisan Rasul Yohanes banyak ya. Bahkan paling terakhir sekali 1 Yohanes 5 ayat 21 sama di situ. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, Rasul Paulus juga ada menyebut para pengikut dia, orang-orang yang dia ajar sebagai anak-anaknya. Dia bilang, kalian punya banyak pengajar tapi satu bapak. Nah, itu maksud dia aku. Nah, dia memenangkan mereka pada Kristus, dia yang bawa mereka. Jadi kalau kita kembali ke Wahyu pasal 2 di sini, anak-anaknya akan kumatikan. Ya, pertanyaannya ini anak-anak fisik atau anak-anak maksudnya pengikut? Ya. Kita lebih cenderung ini anak-anak pengikut ya, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa jangan-jangan pengikut sekaligus memang anak fisiknya juga. Ada termasuk di situ. Ya. Dan mereka berada di dalam ancaman maut. Ya, karena Tuhan bilang aku akan kumatikan. Maut. Bahkan disiplin Tuhan bukan hanya sampai tahap sakit saja, bahkan bisa sampai ya, Tuhan bisa mencabut nyawa orang karena sebagai suatu bentuk disiplin. Karena ya mungkin Tuhan beranggapan bahwa ya nomor 1 ya ini untuk supaya dia tidak makin parah. Nomor 2 juga untuk sebagai peringatan bagi yang lain dan lain sebagainya. Itu bisa. Dan kita lihat contoh lain lagi di 1 Korintus 11 ayat 30. Contoh lain di mana Tuhan menggunakan kematian ya, sebagai salah satu bentuk ini ya, bentuk disiplin. 1 Korintus 11 dari ayat 29 atau dari ayat 28 dari sini. 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ada orang di Korintus yang sembarangan melakukan perjamuan Tuhan, sembarangan. Nah, Tuhan bilang nggak boleh. Makanya ayat 30 dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Jadi Tuhan mendatangkan sakit penyakit atas hukuman. Dan tidak sedikit yang meninggal. Sedikit yang meninggal. Jadi Paulus mengidentifikasi bahwa ada
disiplin Tuhan di jemaat Korintus, hingga mereka bahkan meninggal. Dan jemaat Korintus juga adalah jemaat yang gagal melaksanakan disiplin dengan benar sebenarnya. Karena di pasal 5 kita membaca ada jemaat Korintus yang berzina juga, bahkan berzina dengan ibu tirinya. Lalu jemaat tidak disiplinkan dia. Lalu Paulus marah. Paulus berkata, kamu harus disiplinkan orang ini. Jadi ya kita melihat bahwa ini sangat suatu hal yang sangat diperlukan ya, dan Tuhan tidak membiarkan. Coba kita buka lagi di dalam Ibrani, pasal 12. Coba kita ayat yang keempat, dari ayat 4 dan seterusnya. Ibrani 12 ayat 4. Justru kalau ini Anda berkata, wow, saya didisiplin oleh Tuhan, atau siapa didisiplin oleh Tuhan, apakah itu berarti Tuhan nggak sayang sama saya? Itu salah. Kalau kita lihat Ibrani 12 ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi ada dua hal yang harus dijauhi, dua ekstrim ya. Satu, kita tidak boleh anggap enteng. Tapi dua, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh anggap enteng, maksudnya begini, masa bodoh lah, ya saya mau didisiplin Tuhan, saya masa bodoh aja. Itu menganggap enteng. Tapi kita tidak perlu juga putus asa dengan berkata, aduh gawat, saya kena disiplin oleh Tuhan, berarti Tuhan tidak sayang saya, Tuhan benci saya dan sebagainya. Tidak juga. Tetapi kita harus menyadari, oh berarti saya salah, tapi Tuhan mengasihi saya. Saya salah, tapi Tuhan mengasihi saya. Kita lanjutkan lagi sini. Anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi adalah tugas orang tua, terutama ayah ya sebagai pemimpinnya, untuk seringkali ya mungkin mendisiplinkan seorang anak, memberi hukuman kadang-kadang ya, kalau itu diperlukan. Dan kalau orang tua yang tidak mau melakukan itu, ya, justru akan merusak anak itu. Nah, hukuman tidak harus selalu fisik begitu ya, tapi ada teguran, ada hukuman, ada suatu kata, kamu tidak boleh seperti itu, dan ada konsekuensinya kalau kamu melakukan itu. Ya. Jadi kita melihat di sini. Coba kita kembali ke Wahyu 2. Jadi ada suatu pelajaran yang indah mengenai disiplin jemaat, mengenai disiplin dari Tuhan, dan sebagainya yang terdapat di dalam semua ini. Coba kita lihat kembali di poin 7 kita. Penghukuman dari Tuhan akan mengingatkan semua orang akan mata dan kaki Tuhan. Maksudnya apa mata dan kaki Tuhan? Ingat bagaimana cara Tuhan memperkenalkan diri kepada jemaat Tiatira di ayat 18, Wahyu 2 ayat 18. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi mata Tuhan bagaikan nyala api, Dia bisa melihat semua kita. Dan kakinya bagaikan tembaga, ini adalah kaki yang bisa menghakimi, kaki yang bisa menginjak-injak musuh-musuhnya, tapi juga kaki yang kokoh, yang bisa juga untuk mendisiplinkan kita. Ya, jadi penghukuman dari Tuhan mengingatkan semua akan mata dan kaki itu. Oke, masuk ke poin nomor 8. Ayatnya yang ke-24 sekarang ya. Ayat 24 dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, pada kamu aku berkata, aku tidak mau menangguhkan beban lain kepadamu. Oke. Poin 8, Tuhan menguatkan orang lain yang tidak ikut serta dalam ajaran itu, Kristen kita ya, tidak ikut serta dalam ajaran itu dan tidak menyelidiki seluk-beluk iblis, tidak menyelidiki seluk-beluk iblis.
Ini memakai kata batos, jadi bisa juga diterjemahkan kedalaman. Jadi di KJV kalau saya nggak salah di the deep things, the depth, ya, hal-hal mendalam. Yang lain terjemahkan seluk-beluk, hal-hal yang mendalam dari iblis. Dan ini bisa mengacu kepada pembenaran yang dipakai oleh perempuan Isabel ini. Kadang-kadang ada suatu cara orang membenarkan terlibat dalam dosa, seolah-olah gini, ya saya terlibat ini supaya saya tahu akan hal ini, supaya saya bisa menginjilin orang yang seperti ini. Kadang-kadang ada orang yang membuat pembenaran seperti ini. Nah, jadi misalnya ada orang berkata, ya kalau misalnya saya tidak merokok, gimana caranya saya menginjilin orang yang merokok? Makanya saya merokok dulu. Kalau saya tidak misalnya ke diskotik, gimana saya menginjilin orang yang di diskotik gitu. Nah, jadi saya perlu tahu ini, saya perlu tahu ininya. Nah inilah yang menyelidiki seluk-beluk iblis, gitu. menyelidiki hal-hal yang mendalam dari iblis. Dan ya nomor satu itu tidak benar ya. Waktu itu di WA grup mana itu sempat ada perdebatan, mungkin bukan di grafis sih, tapi ada sebuah perdebatan mengenai ada orang bilang menginjil ke tempat prostitusi gitu. Jadi ada yang bilang seperti itu. Jadi dia mau ini ini ada orang yang spesialisnya penginjilan di lokalisasi gitu. Spesialis penginjilan di lokalisasi segala macam. Ya, lalu timbul pro kontra di situ kan, dan sebagainya. Ya dan ya pertanyaannya adalah gimana cara kamu menginjil di lokalisasi gitu kan? ini pertanyaan yang baik. Apakah kamu bisa masuk ke sana lalu berkhotbah begitu? Apakah diizinkan seperti itu? Gitu. Maksudnya apa? Gitu. Kalau kau masuk ke sana bawa traktat kasih orang, atau maksudnya kamu terlibat dalam aktivitas di situ, lalu kemudian cari-cari waktu untuk menginjil juga, begitu. Apa gitu kan yang dimaksud di situ, begitu. Jadi ya kadang-kadang ini adalah pembenaran orang untuk melakukan aktivitas berdosa, atau mungkin hal yang tidak benar gitu. Ya, jadi Tuhan memuji, katanya Tuhan memuji orang-orang lain. Jadi belum seluruh jemaat itu terlibat dalam hal seperti itu. Jadi Tuhan bilang, oke, kepada yang lain aku senang, ya. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan menanggungkan beban yang lain kepadamu. Aku tidak akan menanggungkan beban yang lain kepadamu. Dan tidak menanggungkan beban yang lain mengingatkan kita akan apa yang di Kisah Rasul. Coba kita buka Kisah Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang ke-15. Ayat yang ke-28. Kisah Rasul 15 ayat 28. Waktu itu ada perdebatan di jemaat-jemaat, apakah seorang Kristen harus menjadi seorang Yahudi? Apakah orang Kristen yang dari bangsa-bangsa lain perlu disunat? Tidak. Ya. Dan akhirnya setelah rasul-rasul berkumpul, mereka sampai pada kesimpulan tidak perlu. Ya, makanya di Kisah Rasul 15 ayat 28 katakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi supaya tidak ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini, sangat mirip dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di Wahyu 2 kan? Wahyu 2 ayat 24, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan sangat menarik, ada beberapa poin yang cocok di sini. Di mana di ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang bersembahan pada berhala. Ini yang kesalahan yang dilakukan oleh si perempuan Isabel ini, ya. Dari darah, dari daging binatang yang mati cekik, dan dari percabulan. Nah, percabulan juga yang disalahi oleh si perempuan ini ya, Isabel ini, gitu ya.
Oke, kembali ke Wahyu 2 di sini. Wahyu 2 ayat yang ke-25 sekarang. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Oke, masih di poin 8 kita. Mereka harus terus berpegang pada apa yang mereka miliki sampai Yesus datang, mengacu kepada doktrin iminensi. Doktrin iminensi atau doktrin bahwa Yesus Kristus bisa datang kapan saja. Yesus bisa datang kembali kapan saja. Kita sebut sebagai doktrin iminensi. Yesus Kristus bisa datang kapan saja. Dan kita dapatkan doktrin ini di banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan. Salah satunya ini, peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Berarti Tuhan mengajarkan kepada jemaat Tiatira bahwa dia bisa datang kapan saja. Makanya dia harus pegang sampai apa? Dia datang. Gitu. Kalau misalnya Tuhan sudah bilang, oh jemaat Tiatira, aku tidak akan datang kok sampai 2000 tahun lagi gitu kan. Sekarang kan 2022 gitu. Jadi ya masih lama jemaat Tiatira. Tapi enggak. Jemaat Tiatira itu mungkin bisa jadi udah nggak ada sekarang. Jemaat Tiatira yang ditulis surat ini sudah nggak ada sekarang, sudah tidak ada lagi jemaat itu. Tapi Tuhan memberitahu mereka, peganglah sampai aku datang. Sampai aku datang. Berarti pengajarannya adalah mereka harus mengharapkan kedatangan itu pada zaman mereka. Bahwa Yesus bisa datang pada zaman mereka. Jadi doktrin iminensi. Oke, poin nomor 9. Poin nomor 9, kepada barang siapa menang dan melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, barang siapa menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahan, akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Mengacu kepada pemerintahan bersama Kristus dalam milenium nanti, dalam kerajaan 1000 tahun. Kita sebut juga milenium, dalam kerajaan milenium. Ya, dalam milenium atau kerajaan 1000 tahun nanti. Dan ada satu hal yang sangat menarik. Kalau misalnya kita baca, kan 7 jemaat semuanya ada janji pada barang siapa menang kan? Coba kita bandingkan, ada yang spesial mengenai apa yang dikatakan kepada jemaat Tiatira. Kita lihat satu persatu ya. Misalnya jemaat Efesus. Jemaat Efesus di pasal 2 ayat 7 bilang apa? Coba kalian bisa perhatikan nggak? Apa bedanya yang spesial dengan jemaat Tiatira nih? Kalau jemaat Efesus Tuhan bilang, Wahyu 2 ayat 7, barang siapa menang, dia akan kuberikan. Oke, bla bla bla. Ya. Jemaat Smyrna ayat 11, barang siapa menang, ya tidak akan menderita apa-apa. Oke. Jemaat Pergamus di ayat 17, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan. Oke. Kita lompatin Tiatira. Sardis dulu, pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Ayat yang ke-7, maksud saya Jemaat Philadelphia ayat 12, 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Kemudian Laodikia pasal 3 ayat yang ke-21, barang siapa menang, ia akan kedudukan Tapi bandingkan semua itu 6 yang lain dengan yang Tiatira. Wahyu 2 ayat yang ke-26. Barang siapa menang, nah ini satu-satunya yang ada dan gitu. Kalau yang lain itu semua barang siapa menang aja, Tuhan akan lakukan sesuatu. Tapi untuk jemaat Tiatira, Tuhan bilang, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku. Ada tambahan dan melakukan pekerjaannya sekarang untuk jemaat Tiatira yang tidak ada untuk 6 jemaat yang lain sebenarnya. Ya. Yang ngomong itu kepada Efesus, Smyrna, tapi kepada jemaat Tiatira, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai akhirnya. Nah, kenapa demikian? Ini ada hubungannya dengan apa yang dijanjikan. Ya, karena kepada jemaat Tiatira dijanjikan akan memerintah bersama dengan Kristus. Jadi, kenapa Tuhan tambahkan dan melakukan pekerjaanku? Karena begini, barang siapa menang itu sudah pasti memerintah bersama Yesus, tapi memerintahnya dalam kapasitas apa sepertinya tergantung pekerjaan kita. Dan ini cocok dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang yang
dikasih 5 mina, 5 talenta, lalu dia hasilkan 5 lagi, Tuhan bilang berkuasalah atas 10 kota. Ada yang Tuhan kasih 2, dia hasilkan 2 lagi, ya Tuhan bilang berkuasalah atas dari 4 kota dan sebagainya. Nah, jadi ya di sini ada Tuhan tambahkan dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, karena ada hubungan dengan memerintahnya nanti di sana. Gitu ya, pemerintahnya. Ya, jadi barang siapa benar dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Oke, kemudian lanjut di sini, pada saat itu hukum Tuhan akan ditegakkan dengan tongkat besi, atau bisa disebut gada besi, ya. Makanya disebut gada besi atau tongkat besi. Jadi dikatakan mereka akan, ayat 27, dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Jadi nanti dalam kerajaan milenium kita belajar bahwa semua ini hukum Tuhan akan ditegakkan dengan cepat dan dengan serius gitu. Ya, kalau hari ini banyak hukum itu ya belum ditegakkan. Belum ditegakkan gitu ya. Tapi nanti ada penyimpangan langsung dihukum. Makanya itu bagaikan pemerintah dengan tongkat besi. Mereka akan dirembukan seperti tembikar tukang periuk. Dan di introduction kita belajar bahwa jemaat Tiatira ada industri, di kota Tiatira ada industri periuk, pottery, ya, tembikar, industri tembikar. Jadi mereka sangat tahu persis tembikar yang nggak mau lagi ya, dihancurkan seperti apa. Itu mereka sangat tahu persis. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur, ayat 28. Apa itu bintang timur? Ya, ini masih di poin 9 kita. Hal kedua yang dijanjikan adalah bintang timur, yang dalam Wahyu 22 ayat 16 mengacu kepada, kita baca Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Dikasih bintang timur. Apa itu bintang timur? Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Bintang timur adalah Yesus sendiri. Bintang timur itu apa sih? Sering disebut morning star. Morning star, atau juga disebut ya morning star ya, kalau dalam bahasa ininya, atau bahasa Indonesia bintang timur. Ini adalah bintang yang paling terang dalam satu malam. Sebenarnya secara astronomi kita tahu ini bukan bintang dalam pengertian yang modern, tapi ini sebenarnya planet Venus. Jadi benda paling terang di langit kan matahari satu. Tapi kalau kita hilangkan matahari, misalnya malam hari, yang paling terang kedua adalah bulan. Pasti ya, matahari, habis itu bulan. Nah, kalau kita hilangkan matahari, kita hilangkan bulan, maka yang paling terang ketiga adalah bintang timur. Bintang timur. Jadi bintang timur itu rupanya adalah planet Venus sebenarnya. Ya, tapi kelihatan paling terang sebenarnya. Tapi ya kelihatan seperti bintang kalau dari mata kita di bumi ini. Ya. Jadi ini mengacu kepada bintang yang paling terang di antara semua bintang sebenarnya. Jadi kalau di Alkitab planet itu disebut bintang juga. Ya. Cuma mereka bedakan. Planet itu disebut, nah dari mana asal kata planet kita nih? Saya ada belajar. Planet itu sebenarnya bahasa Yunani kan. Planet itu sebenarnya artinya tersesat atau mengembara. Enggak bilang apa hubungannya tersesat mengembara dengan planet juga. Ini dari kata planetes dalam bahasa Yunani, planetes itu artinya tersesat atau mengembara. Jadi ketika orang kuno dulu melihat langit bintang-bintang, ada dua jenis bintang mereka temukan. Ada bintang yang dari malam ke malam begitu aja, jadi dia ada bintang yang kayak background gitu, dia bergerak kayak background. Nah ini bintang yang jauh-jauh yang adalah matahari sebenarnya di tempat jauh. Tapi ada bintang yang dia bergerak ini. Jadi ada background bintang, tapi ada bintang yang kayak bergerak gitu. Jadi mereka sebutnya bintang yang mengembara. Dan akhirnya mengembara itu namanya planetes dalam bahasa Yunani. Akhirnya muncullah nama planet. Jadi sebenarnya itulah yang kita sebut sebagai planet-planet kita. Planet-planet kita. Jadi itu bintang mengembara. Saya disebut bintang itu. Oke, ya itu adalah
luar biasa sekali indah. Akhirnya jemaat Tiatira bilang, oke, pada saya menang, dia akan mendapat bagian dalam diriku. Aku akan memberikan diriku sendiri kepadanya. Itu hal yang luar biasa sekali. Baik kita memiliki Yesus, berarti kita memiliki segala-galanya. Ya, itu hal yang kita. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, Aaron. Pemerintahan di gereja sebut tahu. Ya. Apakah sama dengan pemerintahan yang perjanjian lama yaitu teokrasi? Ya, bisa dibilang teokrasi. Monarki dan teokrasi. Monarki karena rajanya ya Tuhan sendiri. Teokrasi kan pemerintahan oleh Allah. Monarki pemerintah oleh raja. Kalau rajanya adalah Allah sendiri ya monarki dan teokrasi. Secara langsung. Jadi secara nanti itu kayak balik seperti perjanjian lama ya. Ada aspek-aspeknya yang mirip gitu, tapi tentu nggak semuanya mirip ya. Pasti ada bedanya. Ada bedanya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan bergabung dengan teman yang lain. Kita bersatu dalam doa. Tadi kita mulai nggak sempat doa ya. Oke, minta Pak Oman nih kita teman. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan dan kami berdoa buat pagi hari ini, buat pelajaran sekolah minggu yang kami dapatkan hari ini. Biar sharing firman Tuhan yang dibagikan menjadi kekuatan Tuhan dalam hidup kami dan bisa kami aplikasikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kita kami mau bergabung Tuhan dengan jemaat untuk melakukan jemaat kebaktian, biar Tuhan yang memimpin kebaktian kami Tuhan hari ini. Terima kasih buat pembalasan yang telah memberikan pengajaran, biar kau yang berkati Tuhan pastikan dan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.